Selamat siang Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu kita kumpul di ruang ini. Saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya minta waktunya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata budaya positif. Ayo Bapak Ibu. Ada yang pernah kira-kira melakukan di sekolahnya sebelum ini? Ya, tidak apa-apa. Yang apa? Ya, silakan Bu. Gimana Bu contohnya? Ya silakan. Kamu Baik, terima kasih Pak Rif. Kalau menurut pemahaman saya, budaya positif yang kita tanamkan untuk anak murid setiap hari itu, kita ambil contoh yang kecil aja Pak. Kita membiasakan anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Saya sebagai seorang guru merasa sangat sulit membiasakan anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya. Buktinya setiap pagi kalau kita datang sampah itu masih berhamburan. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Iya, bagus Bu. Terima kasih Bu. Iya, jadi salah satu yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Septani bahwa budaya positif salah satu contohnya adalah mengumpulkan sampah. Jadi membuang sampah pada tempatnya, tapi dalam realnya Bu memang susah juga, walaupun enak didengar kumpul sampah seperti itu, tapi ternyata melakukan itu masih agak sulit. Nah ini yang baru. Terima kasih Bu atas jawabannya. Seperti itu berarti ibaratnya sekolah ini sudah menerapkan, cuma belum maksimal. Di sini seperti yang materi yang saya sampaikan. Jadi di sini saya akan melakukan diseminasi pada penguparan, kemudian sekaligus penerapan. Di sini tadi sudah disampaikan oleh rekan kita bahwa penerapan budaya positifnya sudah dilaksanakan, tapi katakanlah belum maksimal seperti itu. Jadi budaya positif Bapak Ibu, jadi di sini saya izin akan tampilkan sebelum kita masuk. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui rekan-rekan semua. Jadi di dalam kita proses pembelajaran di sekolah yang perlu kita ketahui itu yang pertama kita harus berpedoman pada filosofis KHD Kiai Dewantara. Jadi pada prinsipnya di dalam kurikulum Merdeka, jadi pendidikan itu tugas kita dalam menuntun Bapak Ibu. Jadi uang tetap harus seperti ini, tidak seperti itu lagi Bapak Ibu. Jadi kita menuntun ibaratnya anak apa mau anak seperti itu. Tidak juga beberapa anak tidak seperti itu, tapi maksudnya kita sesuaikan dengan kodrat dan karakteristik anak. Nah di sini, kemudian selanjutnya setelah kita sudah tahu filosofis Kiai Dewantara, kemudian ada nilai dan peran guru. Jadi selama ini Bapak Ibu guru, nilai dan peran guru itu wajib kita ketahui. Saya juga berusaha untuk menyampaikan pengalaman saya. Jadi pertama ada nilai. Setelah kita mempelajari filosofis KHD tadi, jadi pedoman kita mendidik anak itu yaitu kita menuntun anak sesuai kodrat. Jadi kita kodrat anak itu berbeda-beda Bapak Ibu, karakteristik anak dan beda-beda. Jadi kita tidak bisa memasukkan gaya kita kepada anak-anak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi setelah itu kita harus memahami nilai dan peran kita sebagai guru. Jadi di sini saya bacakan ini sekilasnya. Ini ibaratnya kata pengantarnya. Jadi di situ ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak. Ini tentunya yang berpihak pada murid tadi berarti menyesuaikan. Nah kemudian ada lagi peran guru. Nah peran guru itu menjadi yang pertama, guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Atau kita memimpin pelajaran di kelas, kita mengajar anak dan seterusnya. Dan kemudian kita menjadi host sebagai guru lain. Salah satunya misalkan dalam presentasi, memimpin diskusi, memimpin rapat dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Saya akan bahas dan kita ada tanya jawab. Kemudian mendorong kolaborasi. Nah di sini Bapak Ibu mungkin kolaborasi salah satu contoh yang sederhana saja Bapak Ibu, ada yang bisa kira-kira memberi contoh kolaborasi dia seperti apa? Mungkin sudah pernah Bapak Ibu dilaksanakan. Yang kolaborasi itu bentuknya yang seperti apa? Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi peran kita berarti mendorong kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kira-kira menurut Bapak Ibu itu yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kami beri kesempatan. Ayo, Bu, silakan Bu. Tidak apa-apa Bu. Kolaborasi itu yang seperti apa?
Jadi ya kami ambil alih, tidak apa. Jadi kolaborasi, Bu gurunya hebat-hebat loh, tapi tidak menyampaikan karena menunggu apa pemaparan. Salah? Mohon maaf pada kendala. Mohon maaf Bapak Ibu, ya kita lanjutkan. Jadi di situ kolaborasi yang terkait kata lain kalau bahasa kita sehari itu kerjasama. Iya, bagus. Jadi kerjasama Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kerjasama membahasa simpelnya sudah kerjasama, tapi bentuk kerjasamanya lebih luas lagi, kolaborasi. Jadi kerjasama bekerja bersama-sama dengan kerjasama itu sebenarnya beda tipis Bapak Ibu, beda. Jadi kolaborasi itu adalah kerjasama untuk mencapai satu tujuan seperti itu. Jadi kalau bekerja bersama-sama itu tidak ada tujuan Bapak Ibu, cuma yang penting bekerja sama-sama. Kalau kerjasama itu jenisnya, apalagi kalau kolaborasi, nanti itu nanti untuk mencapai satu titik atau satu tujuan, satu visi. Nah kemudian kalau kita sudah tahu nilai dan peran, nanti kita akan masuk ke visi. Nah di dalam menyusun visi ini tentunya Bapak Ibu nanti ada sejenis pertanyaan di situ yang diisi seperti kemarin yang kita lakukan pada waktu pertanyaan, kita diisi apa yang menjadi ini murid dan seterusnya, apa yang kita inginkan murid kita ke depannya, apa yang kita inginkan sekolah kita ke depannya. Nah itu nanti akan dirumuskan menggunakan tahapan bakja, ya. Kemudian itu nanti akan dijadikan visi. Jadi visi itu adalah tujuan sekolah kita. Jadi tujuan sekolah kita harus jelas sesuai itu, dan kemudian visi itu tidak usah terlalu muluk-muluk Bapak Ibu, yang penting itu tercapai. Dan itu adalah impian kita untuk berikan di masa akan datang. Kemudian setelah visi kita itu kita wujudkan. Nah kemudian untuk mewujudkan itu tentunya kita akan melakukan budaya di sekolah. Nah di sini Bapak Ibu. Jadi tujuan utamanya nanti apa yang kita lakukan di sekolah itu adalah untuk mencapai bahwa murid itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila sudah Bapak Ibu ketahui, tapi tetap saya bacakan ulang. Yang pertama adalah beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti Bapak Ibu harus wajib. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah itu terkait. Nanti kita pilih di dalam visi kita Bapak Ibu yang mana yang paling kita inginkan. Tapi jangan lupa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus. Ya. Tidak harus semuanya Bapak Ibu, tapi nanti kita pilih 1, 2, 3. Kemudian, nah di sini ada budaya positif Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, budaya positif itu contohnya misalkan mengenai sampah dan seterusnya. Jadi bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah itu namanya sudah budaya positif, tapi itu dilakukan oleh kebiasaan. Jadi membiasakan misalkan kita guru nanti begitu kita sampah kita ambil sampah kita taruh di situ, itu kebiasaan. Jadi melakukan kebiasaan ini yang susah. Tadi melakukan kebiasaan ini susah, karena kita mengubah kebiasaan kita yang lama menjadi kebiasaan baru, itu dilakukan saya juga seperti itu Bapak Ibu, memang tidak mudah berubah kebiasaan, tapi kita akan melakukan. Kemudian kita lanjutkan. Di sini Bapak Ibu disiplin positif. Nah kita sampai ke disiplin positif benar yang disampaikan tadi. Jadi disiplin positif itu adalah sikap, ya, sikap disiplin yang didorong dari dalam diri anak. Nah di sini ada tambahan tanpa hukuman dan perhatian. Jadi untuk menerapkan itu, contoh, misalkan Bapak Ibu, kalian nulis, ya siap, kalian nulis. Nanti kalau sudah selesai nulis, saya kasih hadiah. Itu tidak termasuk kebiasaan loh. Jadi ini salah. Jadi banyak kita miskonsepsi di sini. Jadi miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi kita salah pemahaman. Saya juga pemahamannya seperti itu kemarin. Saya kira dengan memberi ini hadiah, anak nanti akan lebih disiplin. Ternyata tidak Bapak Ibu. Itu akan menimbulkan efek nanti dia selalu minta hadiah. Kan suatu saat kita tidak memberi hadiah, dia tidak mau memberikan. Artinya itu kebiasaan itu tidak jalan. Jadi Bapak Ibu di sini ditekankan bahwa itu tidak dengan iming-iming hadiah. Artinya kita membiasakan itu memang keluar murni dari sikap kita Bapak Ibu. Contoh, misalkan salah satu tadi disampaikan oleh rekan kita Ibu Septani tadi, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah diingatkan Bapak Ibu ya, sudah diingatkan pada waktu rapat, pada waktu upacara bendera, wali kelasnya juga pasti mengingatkan. Tapi ternyata masih banyak sama-sama. Artinya apa? Kita sebagai guru yang memberikan, kita sebagai role modelnya. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Nah kemudian ya benar Bapak Ibu, memang tidak mudah kalau kita melakukannya tanpa kebiasaan. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita jalankan kepada
Nah di sini saya berusaha untuk mengajak Bapak Ibu, kita akan berbenah walaupun sedikit demi sedikit, kita tidak bisa berubah untuk langsung toh jadi Superman seperti itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari tingkatan. Kemudian salah satu contohnya yaitu tadi misalkan di sini menciptakan budaya sekolah, menciptakan sikap saling menghormati dan lain-lain, memungut sampah dan lain-lain. Kemudian apalagi salam santun, 5S, iya salam gurunya salam Bu, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ya, seperti itu. Ketemu rekan, pagi Bu, pagi Pak, pagi Bu, Septani, seperti itu. Nah kemudian di sini kenapa saya tulis sikap saling menghormati dan menghargai untuk kurang Bapak Ibu? Karena saya ingin kita di sekolah ini bukan tidak ada batasan, karena untuk menerapkan disiplin positif dulu, berarti kita harus berbicara tentang budaya. Karena budaya itu biasanya muncul akibat kebiasaan yang diulang terus menerus dan akan menjadi kebiasaan. Nah di sini kita menciptakan budaya di sekolah itu, pertama itu kita harus menghargai dan menghormati dulu. Kita biasakan budaya. Siapapun itu Bapak Ibu di sekolah ini, entah itu yang guru honorer, misalkan guru senior, pengawas, penjaga sekolah sekalipun, masyarakat biasa, pegawai TNI Polri, kita lakukan sama. Haknya sama, kewajibannya sama juga. Jadi kita lakukan sama. Jadi kita saling menghargai. Jadi jangan ayo hanya baku, itu dia baru masuk, dia masih ini, itu tidak bisa. Kalau kita masih berpikiran seperti itu Bapak Ibu, budaya kita di sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah seperti itu Bapak Ibu, jadi kita akan mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati. Dan tentunya kalau sikap itu sudah bisa kita terapkan, pasti yang lainnya akan bagus. Lanjut Bapak Ibu, jadi di sini yang telah kami pelajari juga ada namanya, mungkin Bapak Ibu ini bagi sekarang yang muda-muda pasti sudah tahu. Yang masalahnya kita, karena kita ada kegiatan lain, jadi kita membukanya kurang, tidak ada waktunya Bapak Ibu. Tapi di sini yang kami dapatkan ada nilai kebaikan universal, mungkin di kalimat baru. Sebenarnya bukan baru Bapak Ibu, karena saya juga membukanya karena ada kegiatan seperti ini. Jadi dan kemudian ada keyakinan kelas. Nah di sini nanti yang akan kita bahas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelasnya? Ada yang sudah menerapkan kesepakatan kelasnya. Kemudian di situ Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Ibu Cia tadi ada Bu. Ya contoh Bu, kemarin menerapkan kesepakatan kelas. Kira-kira Bu, kesepakatan kelas itu yang seperti apa? Kira-kira. Enggak apa-apa Bu. Kita berbagi aja. Datang ke sekolah. Berarti itu sudah kesepakatannya. Oke. Berarti datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Apalagi ada yang lain Bu? Bu Syafri? Enggak apa-apa Bu. Ada yang sudah menerapkan, nanti kita akan terapkan sama-sama. Ya. Melakukan kegiatan piket setiap hari sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Dikerjakan piketnya. Ya itu contohnya, itu tergantung wali kelasnya masing-masing disesuaikan. Bagus. Bejia nanti ada salah satu sudah menerapkan. Yang lainnya mungkin kita akan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu dari kesepakatan kelas tadi akan melahirkan keyakinan kelas. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut. Tapi di sini Bapak Ibu sebelum kita ke kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya. Jadi saya masuk ke nilai universalnya. Di nilai universal ini Bapak Ibu memang sering terjadi ngembang pemahamannya. Jadi nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Jadi nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu misalkan kita kelihatan dari anak-anak itu disepakati kita Bapak Ibu. Jadi kita misalkan dia percaya diri, komitmen, sabar. Nah ini termasuk nilai kebajikan universal. Itu nanti akan dihargai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas itu kan perangkat nilai yang prinsip yang disepakati bersama tadi. Contoh ujian tapi menerapkan disepakati bersama dengan dirinya. Nah ini keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu yang ada yang masih ngambang, biasanya Bapak Ibu dan ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu apa bedanya Pak? Jadi ini kalau di ini kesepakatan kelas itu kan disusun Bapak Ibu. Kesepakatan disusun dimusyawarah dengan anggota kelasnya, stakeholder di kelasnya. Jadi contoh stakeholder sekolahnya bisa diundang ke sekolah yang boleh. Tanpa itu boleh juga. Jadi antara guru dengan wali kelas dengan murid disepakati bersama-sama kesepakatan kelasnya. Setelah disepakati itu nanti akan dirembuk lagi, dirembuk ulang. Jadi seperti itu alurnya Bapak Ibu. Jadi setelah dirembuk ulang kasih waktu 1-2-3 hari. Kalau itu sudah tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang keberatan, sehingga ada daerah itu baru disepakati.
Nah, ketika itu disepakati dan itu ditempel, itu sudah bukan kesepakatan kelas lagi, Bapak Ibu, itu sudah keyakinan. Artinya apa, Bapak Ibu? Secara sederhananya, kesepakatan kelas itu dibuat, disetujui, dan akhirnya akan jadi keyakinan. Nah, seperti itu. Kalau sudah keyakinan, akhirnya itu mau tidak mau diterapkan. Nah, misalkan contoh kita sebutnya tadi datang tepat waktu, kesepakatannya apa lagi? Saling menghargai, mengucap salam ketika ketemu Bapak Ibu gurunya. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Saat gurunya Ya, silakan. menjelaskan. Iya, apa lagi, Bu? Saat ketika guru menjelaskan kita ada yang ikut. Iya, kalau mau berbicara katakan dulu. Misalkan apa lagi? Boleh. Ingat, jadi iya. Iya, kalau mau pulang kelas izin dulu sama wali kelasnya, atau sama wali piketnya, misalkan pulang sekolah. Itu kesepakatan. Setelah itu disetujui, setuju? Kita buat keyakinan, kita buat tempel apapun nanti bentuknya, formatnya, dibuat unik-unik lagi Bapak Ibu, terserah gambar apapun di situ yang disukai anak-anaknya, tergantung karakteristik. Terserah Bapak Ibu. Yang penting itu ada aturannya. Kalau dulu aturan atau tata tertib Bapak Ibu, ya. Kalau dulu aturan atau tata tertib, kalau sekarang bukan lagi, karena tata tertib itu memaksa. Karena itu kita yang membuat, bukan anak harus. Mungkin anak tidak betah, tidak suka dan susah. Dan sekarang kan merdeka, artinya merdeka. Memang susah Bapak Ibu menerapkannya, tapi kita kita kalau bahasa daerahnya bagimit lah, kita bagimit saat. Jadi Bapak Ibu, jadi setelah kesepakatan itu disusun, disetujui, kemudian itu sudah tidak ada lagi sanggahan dan kita sudah bersama-sama meyakininya, dibuat pakai keyakinan. Jadi yang ditempel Bapak Ibu bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, jadi sebenarnya nggak ada bedanya Bapak Ibu, cuma kesepakatan itu dibuat masih proses, keyakinan itu sudah deal, fix. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalimatnya mohon koreksi kalau ada yang silahkan, nanti ada sesi tanya jawabnya. Kemudian apabila itu sudah jadi keyakinan Bapak Ibu, contoh tadi misalkan disiplin datang tepat waktu, misalkan ketika ada teman murid, misalkan murid Ibu Cia kelas berapa Bu Cia? Kelas 4, misalkan ada muridnya si A, misalkan terlambat, bagaimana kira-kira? Ayo bagaimana? Berarti sudah terlambat, berarti melanggar kesepakatan kelas, asalnya seperti itu. Jadi ini prinsip kurikulum merdeka dengan ke-13. Agak beda sedikit Bapak Ibu, tidak apa, tidak ada yang salah di sini. Kita sampaikan nanti kita akan sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu katakanlah misalnya mengatasi hal demikian. Misalkan itu nanti terlambat, sedangkan kita sudah menyepakati dan diyakinkan bahwa kita disiplin dan datang tepat waktu. Ketika misalkan terlambat terus Bu, misalkan seperti itu. Jadi kira-kira tindakan Bapak Ibu gimana? Ayo, nggak apa-apa. Kata si Ano. Ya Bu, silakan Bu. Apa alasannya terlambat? Mungkin ini memang tidak boleh terlambat. Iya. Tapi apa boleh buat? Mungkin ada alasan. Iya, berarti ditanya alasannya. Bagus. Ya, itu sudah mendekati Bapak Ibu. Kita tanya alasannya, jangan langsung dimarahin. Iya, nanti ada prosesnya Bapak Ibu. Tapi cuma saya ingin tahu yang sudah dilakukan. Berarti ini sudah pernah, ini sudah melaksanakan Bu. Saya harusnya berguru dengan beliau kan seperti itu. Ini memang seperti itu nanti arahnya. Tapi ada proses, ada langkahnya. Ya silakan Bapak Ibu. Ibu Cia tadi gimana Bu Cia? Bapak Bu. Kita belajar Bu. Kita sama-sama belajar. Jadi di sini ada yang hebat, jadi kita sama-sama belajar. Sama seperti yang Ibu Nur bilang tadi, ditanyakan alasannya kenapa dia terlambat. Ya masalahnya kita tanyakan karena kan sudah ada kesepakatan kelasnya. Ya sudah diyakini Bu. Ya. Mungkin kalau diberi sanksi, bagaimanakah caranya? Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya memang sanksi Bu, ada sanksinya, tapi nanti ada sanksi bentuknya. Bentuknya seperti Iya, nanti apa? kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Yang lain? Kira-kira bagaimana? Nah di sini ada tipe-tipe gurunya, nanti kita akan masuk ke apa? Silakan. Ya sudah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ya di sini ada peserta kita juga, ini anak sekolah, peserta juga. Terima kasih juga sambil mendengarkan juga. Jadi kesepakatan kelas Bapak Ibu, tadi sudah ada yang pertanyaan, termasuk pertanyaan pemantik. Kemudian ini sudah sering menjadi miskonsepsi, ya. Artinya membahasakan miskomunikasi Bapak Ibu lah. Miskonsepsi tentang presetan bangsa dari itu. Silakan Bu. Ini murid kan ya. Silakan Bu. Terlambat bisa Iya. alasannya. Bagus. Silakan Bu. Alasannya. Jadi kesepakatan itu disepakati, kemudian setelah disepakati, Bapak Ibu. Di kursi kan. Iya, oke.
Izin Bu ya. Ini kami lanjut dulu. Ibu tadi ada izin, tadi sudah ada sempat izin ke Kepala Desa ada kegiatan tadi. Terima kasih Bu sudah menyempatkan diri, sudah ada kegiatan. Jadi di sini kesepakatan kelas tadi disepakati, setelah disepakati disetujui dan dijadikan keyakinan. Keyakinan itu aturan. Jadi aturan itu perlu aturan. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita lanjut ke slide selanjutnya contoh. Nah ini contohnya. Jadi saya tanya dulu, berarti ini semuanya sudah melakukan hebat sebenarnya. Sebenarnya tidak usah dilakukan pemaparan seperti ini. Tapi tidak jadi masalah Bapak Ibu, kita akan saling berbagi, akan saling belajar bersama. Jadi kesepakatan kelas misalkan seperti ini. Tepat waktu disiplin. Tadi sudah disampaikan kalimatnya mungkin boleh berbeda Bapak Ibu, tapi intinya sama. Nah kemudian saling menghargai dan menghormati di sini contohnya dan lain-lain. Nah di sini kenapa saya selalu mengedepankan saling menghargai dan menghormati. Jadi di sini topik utamanya Bapak Ibu saya dulu masih sekolah. Memang kebiasaan menghormati dan menghargai itu paling utama. Saya berbicara kepada anak saya. Ini jujur Bapak Ibu real adanya. Kecerdasan dan kepintaran itu bisa diatur, tapi sikap budaya menghargai dan menghormati itu kalau tidak dibiasakan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Memang susah ini. Kamu kedengarannya sepele, sebenarnya hargai seperti itu dengan sepele. Tapi kalau kita budayakan susah, karena budaya itu adalah kebiasaan yang belum terus akhirnya menjadi kebiasaan. Nah ini Bapak Ibu kemudian tepat waktu disiplin. Artinya disiplin ini Bapak Ibu disiplin. Ada disiplin kalau kita sudah banyak mengerti dan diikuti bersama. Misalkan ada kejadian yang menentang, nanti tentunya akan ada tindakan dari kelasnya. Nah seperti itu. Kemudian jadi yang pertama tadi setelah disepakati kemudian harus komitmen. Jadi komitmen ini artinya kita sudah yakin dan kita akan dilanjutkan terus dan dilakukan terus komitmen. Artinya seperti yang kita sampaikan kata pepatah itu, kalau kita sudah menyebut itu datang kita kembali. Jadi dilakukan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh dan dengan kontrol. Kemudian tujuannya, kenapa tujuannya dibuat keyakinan kelas tadi? Tentu ada tujuan Bapak Ibu. Kalau dulu kan tujuannya untuk mengatur, kan gitu. Aturan akan tadi untuk mengatur murid. Tapi itu kan dari guru sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkelahi. Kemudian tidak boleh bermain, padahal murid suka bermain kan? Nah seperti itu. Jadi artinya kita memaksakan kita kepada murid. Nah sekarang makanya ada istilah lain kesepakatan dan diyakini. Nah ini Bapak Ibu tujuannya adalah membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Kan mereka yang membuat keyakinan. Kita kan tanya mereka, ayo apalagi keyakinannya? Contoh kita balik lagi. Tidak boleh ribut Pak. Ya kalau tidak boleh ribut berarti apa kesepakatannya? Kalau sedang belajar jangan misalkan dengan mendengar penjelasan Bapak Ibu ingat tidak boleh menggunakan kata jangan itu dihilangkan. Karena ini kesepakatan. Nah kemudian tujuan apa? Ya itu tadi untuk supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab di kelasnya. Karena mereka merasa mereka yang menyepakati itu, jadi bukan dibuat oleh kita gurunya. Kita cuma menuntun saja. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka akan merasa tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Jadi di sini kita termasuk juga untuk menciptakan kondisi. Nah di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol. Nah biasanya di sini posisi kontrol guru boleh Bapak Ibu di Google boleh. Jadi yang pertama itu ada memberi hukuman. Ini sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan seperti itu. Ini merasa Bapak Ibu. Jadi kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, kemudian yang terakhir ada manajer. Nah di sini yang saya mau paparkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi seorang guru baik itu guru, sekolah, pengawas dan seterusnya, tapi intinya adalah kita sebagai guru. Jadi ini pasti ada posisi kontrol kita. Jadi kira-kira Bapak Ibu yang selama ini posisi kontrol kita itu di mana? Kalau misalkan seperti ini, ini sebelum kita bahas materi bisa jadi. Kalau saya ditanya dulu Bapak Ibu, ini jujur saja, saya itu termasuk pembuat merasa bersalah dan teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada waktu dulu itu saya kalau misalkan murid datang terlambat, saya langsung, kenapa terlambat? Kalau terlambat kamu bisa nggak naik kelas? Akhirnya dia merasa bersalah terus. Kalau seperti ini bapak marah, kan seperti itu. Jadi akhirnya membuat murid merasa bersalah. Nah teman, saya sering suka duduk dengan teman-teman, dengan bukan dengan teman-teman, dengan anak-anak kan, dengan murid duduk ngobrol seperti ini. Itu bagus juga, tapi ada sisi baik, ada sisi negatifnya. Nah, ini yang disampaikan. Jadi ada sebagai teman dan ada pembuat rasa bersalah. Kalau pemberi teman saya tidak, rasanya saya tidak. Nah di sini kan mungkin kita masing-masing mempunyai posisi kontrol sebagai guru. Tidak ada yang salah dengan posisi kontrol kita ini, tapi ada yang paling tinggi posisi kontrol. Iya. Jadi manajer
biasanya nanti. Ya kira-kira Bapak Ibu yang di sini yang mau memberi contoh membalik bagaimana itu? Ada yang mau berbagi tentang posisi kontrol? Saya Pak, misalkan posisi kontrol saya seperti ini, contohnya seperti ini. Boleh Bapak Ibu, kan ini tidak disalahkan. Yo Bu, gimana? Pemberi hukuman yang bagaimana Pak? Yang memberi hukuman, misalkan seperti ini. Ketika kita ambil contoh yang disiplin tadi ya, terlambat, kata, kenapa terlambat? Yuk, kamu angkat air, kamu bersihkan kelas. Iya, seperti itu. Ya silakan Bu. Kalau misalkan itu tadi disiplin, Iya. kalau ini misalkan saling menghormati. Oke. Misalkan ada skop kita Saling menghormati, menghargai. Oke. seorang guru misalkan ada maksud supaya kita bisa menghargai seorang guru. Apakah itu gimana kita mengatasi supaya kita berikan sanksi supaya murid tersebut merasa bersalah? Oke, bagus pertanyaannya Bu. Tapi nanti kita masuk di restitusi nanti itu ada pemaparannya. Tapi kita belum sampai ke situ. Terima kasih Bu. Berarti sudah sampai ke sana Bu kiranya Bapak Ibu. Saya suka sebenarnya pemaparan seperti ini, artinya antusias sekali. Jadi bukan cuma sekilas, tapi ini juga telah. Dan saya juga belajar Bapak Ibu lah. Jadi saya di sini tidak hebat dari kalian, tapi kita sama-sama belajar. Itu ada namanya ada lewat tahapan Bapak Ibu. Jadi itu nanti lewat tahapan restitusi. Jadi kita panggil hukum kita seperti itu tadi, ada caranya. Mungkin caranya itu memang tidak 100% berhasil, tapi setidaknya itu adalah pendekatan yang terbaik sampai saat ini kepada anak-anak. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Kita masih di posisi kontrol kita. Jadi lanjut saja ya dengan waktu kita. Jadi lanjut saja. Kemudian ada sebagai teman ya itu tadi. Misalkan kalau ibu Nurhati, Bapak salah satunya pasti sebagai teman. Karena saya sering melihat ibu Nurhati karena ayo anak-anak, bagaimana kita liburan ke sana ke Banyuwangi kalau tidak salah. Posisi kontrolnya sebagai teman. Bagus sebagai teman. Baik. Tapi itu tadi ada negatifnya. Semuanya ada negatif. Teman harus juga karena itu membuat anak-anak itu pasti seperti dulu. Makanya sekarang Bapak Ibu, sering dikatakan kenapa anak-anak sekarang kurang takut sama Bapak Ibu gurunya. Nah ini tadi kalau kita memberi hukuman gimana Bu? Anak-anak takut lewat guru aja tidak. Nah sekarang tidak. Nah itu. Ya silakan Bu, nggak apa-apa lanjut aja pertanyaan. Kan banyak anak-anak zaman Ya. sekarang kan suka kayak dance, main Ya. kayak TikTok Oke. segala macam. Itu tuh suka. Misalkan, Bu, gimana kalau kita main ini misalkan Ya. gitu. Gimana kan? Itu pada saat jam pelajaran Bu. Enggak, istirahat misalkan kayak gitu. Terus yang dipertanyakan? Kan itu saling mengakrabkan murid dengan guru kayak gitu. Iya. Dijadikan Itu sebagai teman. gitu. Oh iya. Makanya Bapak bilang, saya bilang Bu, karena posisi kontrol ini tidak ada yang salah Bapak Ibu. Jadi kita posisi sebagai teman itu ada benar ada enggak. Memang harus. Kayak hiburan kayak gitu, Pak. Iya, kita ada waktunya mendekatkan diri sebagai teman, posisi kita ada kita membuat bersalah juga ada, tapi kan di sini kan nantinya kan ada posisi yang utama. Jadi di situ kami mencakup dan diwajibkan kita memiliki posisi ini. Sebenarnya memberi hukuman itu wajar. Karena kan kalau memang dia ini kan kita ada sanksinya, sanksi yang bersifat membangun tadi kan seperti itu. Tapi di sini nanti ada posisi tertinggi di dalam posisi kemanusiaan, apalagi kita sebagai ini. Seperti itu. Nanti akan didesain Bu sekalian pula. Jadi kita kalau bicara tertentu itu nanti ada oh ini termasuk pendekatan maksudnya bulan. Oke. Sebagai teman, kalau ditanyakan boleh nggak posisi seperti itu Pak? Boleh. Cuma nanti kan ada batasannya. Karena ini tadi saya bilang, tadi sudah saya sampaikan tadi kepada jadi yang posisi kontrol sebagai teman itu kita akrab dengan anak-anak senang tentunya karena kita misalkan dia nangis, kenapa nangis? Jadi kan anak-anak merasa ya. Tapi kelemahannya apa Bapak Ibu? Salah satunya kita bisa seperti tidak diarahkan. Itu salah satunya. Contoh, jadi kan kita di depan orang banyak, Pak langsung dirangkulnya kan tidak etis Bapak Ibu. Nah itu salah satu kelemahannya. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh Bapak Ibu, boleh saja. Cuma ya itu tadi. Dan ada batasannya. Nah membuat batasannya itu, ada posisi kontrol itu. Lanjut saja dulu kita memantau. Bagaimana sebagai pemantau? Pemantau dari kata saya segera membutuhkan lihat saja. Tapi nanti ada pertanyaannya. Jadi kurang lebih nantinya hampir sama dengan membuat rasa bersalah. Jadi ditanyakan tapi pertanyaan itu nanti membuat murid itu seolah bersalah. Nah seperti itu. Misalkan ketika terlambat, kenapa kamu terlambat? Kalau kamu terlambat seperti ini, rugi bapak ngajarnya. Capek-capek bapak ngajar kamu terlambat, gak paham-paham. Nah ini kan membuat anak merasa tidak nyaman Bapak Ibu.
Jadi seperti itu. Boleh. Tidak ada yang tidak boleh ini, tidak ada yang salah. Cuma itu tadi ada positif. Nah selanjutnya yang tertinggi dan yang ini yang direkomendasikan adalah manajer. Nah manajer Bapak Ibu seperti yang kita ketahui. Ayo ada yang mau berbagi? Yang manajer dulu? Silakan Bapak Ibu. Yang manajer itu yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol tertinggi itu ada di manajer. Nah di sini saya ada, iya. Jadi manajer ini kan ya, yang bertanggung jawab salah satunya. Boleh, bagus, banyak. Jadi salah satunya manajer tadi. Manajer karena mendengar di perusahaan manajer Bapak Ibu. Oke, di CEO ada manajer kalau tidak salah karena di sini CEO. Posisi tertinggi kan Bapak Ibu di lembaga itu memang ada pimpinannya, tapi paling tinggi di apa? Di substansi itu di dalam perusahaan ada. Yang manajer itu fungsinya apa Bapak Ibu? Tapi kita ibaratkan perusahaan. Atasan. Oke, kita kata atasan benar, atasan tidak salah, benar. Atasan juga. Tapi ada lagi yang ini lagi. Bosnya oke. Atasannya di situ, bosnya di situ. Kontrol perusahaannya di situ. Oke, lanjut Bapak Ibu. Apa Bang? Semuanya di situ, katanya Ibu Sukmi. Memang semuanya di situ, Bu. Iya. Artinya kita simpulkan sama-sama Bapak Ibu. Kita simpulkan sama-sama. Artinya posisi manajer ini memang kalau kita dengar ini seperti ini. Tapi manajer itu, Bapak Ibu di dalam bahasa kita sehari, misalkan kita ibaratkan dari sebuah perusahaan, dia itu memimpin, dia mengatur, mengontrol, kan seperti itu. Sama halnya dengan di tapi posisi beda. Nah manajer di sini, jadi dia benar-benar dia melihat mengontrol, jadi dia melihatnya gitu. Ketika itu ada kesalahan, misalkan ini kita berbicara tentang institusi nanti, hanya ketindakan, karena ini berbicara tentang kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas tadi itu sudah disepakati, sudah sudah fix. Berarti apa tadi? Keyakinan kelas. Kita ambil contoh yang paling mudah saja, disiplin tadi. Misalkan disiplin tepat waktu. Jadi ada yang terlambat, bagaimana menanganinya? Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai manajer, kira-kira bagaimana kita mengatasinya? Tadi sudah disebutkan ya, kalau kembali hukuman langsung, kamu telat gini-gini, langsung dijudge Bapak Ibu. Ayo. Kalau manajer seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Memberikan. Silakan Bu. Iya Bu. Memberikan apa ya? Iya. Memberikan arahan. Arahan. Supaya dengan baik, kenapa? Iya. Supaya mereka terlampau disiplin kelas. Gimana Ibu? Iya. Berarti supaya mereka dapat kembali ke jalurnya, maksudnya supaya menerapkan ada yang baik. Iya. Boleh saja Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, walaupun nggak sesuai tahapannya, yang penting seperti itu nanti langkahnya. Tapi nanti kan kita sebelum Supaya kita kada menjasnya dulu kata Bapak. nggak boleh digas. Iya. Oke, bagus. Ada yang lain? Berarti kita arahan bimbingan, intinya arahan bimbingan pula. Boleh disebutkan. Itu salah. Iya, tapi yang harus salah dengan kata-kata kita dengan baik kayak gitu Pak. Iya. Melalui kata-kata yang baik. Oke, bagus. Ya lanjut selainnya. Kata-kata yang baik supaya tidak menjatuhkan Iya, mentalnya. bagus. Ada yang lain? Kita ini semua Ibu kita berbagi kan. Jadi ini kan masing-masing pengalaman, tidak semua orang sama Bapak Ibu. Kita di satu rumah saja beda. Ayo, silakan. Ada yang mau berbagi lagi Bapak Ibu silakan. Atau kita memberikan motivasi misalkan. Ya. Misalkan kalau yang orang positif itu seperti ini, disiplin itu memberikannya apa pengembangan diri anak-anak tuh. Oke. Sekarang kita akan ke analisis kasus. Contoh. Tadi diminta contoh, kita buat contoh. Loh, maaf Bu Ibu. Iya. Jadi kita masuk ke contoh Bu ya. Jadi di sini ada analisis kasus. Ini salah satu contoh DST, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak ini contoh saja. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Apakah itu kelihatan? Nggak kelihatan ya.
Oke, seperti ini. Ini ceritanya Bapak Ibu, ini si Pajar murid, kemudian ada ibu guru, ya. Ibu gurunya ini seperti ada masalah dengan anaknya. Itu kelihatan dari dialognya, Bapak Ibu. Ayo Pajar, jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Tidak tahu Bu. Si Pajar. Gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Pajar. Seringkali ya, seperti tidak memperhatikan IQ takjub, nilainya pun tidak terlalu baik dalam pelajaran. Anggap saja pelajaran matematika Bapak. Ya, jadi karena tidak baik berarti dijas kalau ibunya. Jadi anak ini seolah-olah nanti seperti itu. Nah kira-kira Bapak Ibu sebelum kita masuk dari kasus ini, tadi sudah ada posisi kontrol Bapak Ibu. Ayo, kira-kira posisi kontrol ibu guru ini kira-kira gimana? Apa sebagai teman, pembuat besar-besar, pemantau, manajer? Silakan Bapak Ibu menurut kasus ini. Kalau misalkan seperti ini kejadiannya, kira-kira posisi kontrol ini ibu ini seperti apa? Gimana kamu Pajar? Kata ibunya. Karena nilainya kurang baik kan? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan nggak sama ibu? Pajar pun duduk di bangkunya, tapi ternyata dari mukanya, animasinya Pajar itu seolah-olah tertekan. Ya, oke, sekarang posisi kontrolnya Bapak Ibu. Ayo kita berbagi, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dalam jawabannya. Silakan Bu. Dijadikan teman, ditanyakan Oke. secara lebih dekat dengan siswanya apa permasalahannya sehingga dia tidak memahami apa yang jelas disampaikan oleh gurunya. Iya, Pendekatan maksudnya. Iya. Oke, itu seharusnya kan gitu. Ya. Nah, yang saya tanyakan Bu, itu benar, itu seharusnya. Seharusnya dan ada yang tinggi lagi. Tapi yang kita perjelas resminya lagi, posisi kontrol ibu ini yang sekarang. Dengan keadaan kasus seperti ini, kira-kira posisi kontrol ibu ini seperti apa? Anggap saja ini ibu A. Oke. Pemantau. Oke. Kenapa sebagai pemantau Bu? Gak apa-apa Bu. Karena dia yang memantau saja ya. Oke. Lanjut. Sebagai apa? Tadi ada sebagai. Oke. Kita balik lagi. Ada posisi kontrol, ada pemberi hukuman, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kita kembali lagi, sudah diingatkan Bapak Ibu ya, kita kembali ke kasus. Kalau seperti ini kasusnya, Bapak Ibu, ayo. Kita berbagi aja Bapak Ibu, tidak jadi masalah, tidak ada yang bermasalah Bapak Ibu, ini pemahaman kita berbagi saja. Pembuat rasa bersalah, bagus Bapak Ibu. Ayo, kenapa pembuat rasa bersalah Bu? Alasannya, Bapak Bu. Jelas dia kan terlambat. Ya. Kalau itu oleh kayak ibunya kayak marah-marah, kalau dia nangis gitu kayaknya. Terima kasih Bu, bagus. Ya sudah, benar Bu. Ya. Kalau kita lihat sekilas. Dari pertanyaan itu gurunya itu membuat rasa bersalah. Oke, berarti membuat rasa bersalah. Iya. Oke, bagus. Saya kasihan oleh ibunya. Iya. Itu udah capek-capek. Oke, kita lanjut Bu ya. Terima kasih atas pendapatnya. Hasil analisisnya Bu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani, Ibu A ya, kepada Pajar. Posisi kontrolnya, pertama Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah ya. Jadi jelas di situ Bapak Ibu dari kalimatnya. Sepintas memang tidak Bu, tapi kalau kita pahami secara mendalam dia pembuat rasa bersalah. Kenapa demikian? Hal yang pertama dari kesimpulan tadi, dari teks tadi atau dari apa tadi? Seperti obrolan singkat ya, tadi, Ibu Dani kan menyampaikan kekecewaannya. Yang benar Ibu Dani kecewa, kan Ibu Guru tadi kecewa, ya? Terhadap Ibu Pajar tidak memperhatikan pelajaran, dan acuh tak acuh seperti itu. Kemudian Ibu Dani mengatakan hal yang kesalahan pada Pajar yang membuat Ibu kecewa. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah ini membuat anak merasa bersalah. Hanya kasusnya lain Bapak Ibu ini contoh saya sederhana. Nah nanti misalkan seperti ini, nanti misalkan kasusnya seperti ini. Jadi Ibu Dani, misalkan saya ganti kasusnya. Oke, Bapak Ibu kita ganti kasusnya. Kasusnya tetap seperti ini.
Kasusnya tetap seperti ini Bapak Ibu. Iya. Tunggu. Ya, sekarang saya ubah sedikit teksnya, narasinya, oke? Saya ubah sedikit narasinya. Ya, Fajar. Kenapa kamu terlambat? Misalkan narasi seperti itu. Ya Bu, saya lupa belajar tadi malam. Terus, ya nanti Bu bantu ya. Terus, Fajar pun kembali dengan yang berbeda. Dan cuek. Selesai. Misalkan seperti itu narasinya Bapak Ibu. Kira-kira Pak. Iya. Ini kan analisis Bapak Ibu. Jadi analisis itu tidak ada yang 100% kuat Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan pendapat kita. Tapi ada yang mendekati seperti itu. Nah, kira-kira kalau skenario seperti itu Bapak Ibu, posisi kontrolnya seperti apa? Ayo. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini nanti akan kita terapkan di sekolah. Kita berbagi pengalaman supaya nanti akan kita bisa kita terapkan sedikit. Nah, misalkan skenario kasus seperti itu diubah sedikit narasinya. Ayo, Bapak Ibu, gimana? Pembatas sebesar tentu bukan sudah. Jadi teman. Menjadi teman, Pak. Terus tidak usah ditanya, jelas menjadi teman. Alasannya kenapa Bu? Karena tadi kan misalkan kita Bapak nih bertanya misalkan kenapa siapa tadi namanya? Fajar. Iya, Fajar Oke. tadi terlambat misalkan. Nanti misalkan kata Fajar kenapa nggak belajar misalkan? Iya. Kalau kan kenapa nggak belajar? Misalkan lupa misalkan. Nanti Oh iya nanti kita belajar bersama misalkan. Bagus, berarti sebagai teman. Oke, sekarang tadi sebagai dari awal tadi paparan, tentunya dari teman tadi bagus ya, tapi ada dampak negatifnya. Kira-kira nanti kalau seperti itu kegiatannya yang dilakukan oleh Ibu Dani tadi, kira-kira dampak negatif ke depannya nanti apa? Ya, misalkan Ibu Dani tadi, sama Ibu Dani pasti nggak apa-apa, mohon maaf Bu. Kebetulan Ibu Dani ini contoh saja Bu ya, mohon maaf. Misalkan Ibu Dani tadi melakukan hal demikian, kira-kira ada nggak dampak negatif ke depannya nanti? Misalkan kita seperti tadi, kasus yang barusan diubah narasinya, ada nggak? Kira-kira apa itu? Kasus yang pertama kan. Kasus yang kedua, sudah dibahas. Ada. Ada nggak kira-kira kelanjutannya? Misalkan efeknya maksudnya Ibu ada kekurangan ya kan? Setiap itu kan pasti ada kekurangan. Kalau sebagai teman, kan sebagai teman tadi fungsi kontrolnya Ibu. Nah, kira-kira Ibu kalau seperti itu pendekatannya? Kalau sebagai teman ada yang kadang bisa menjadi manja anak-anak. Salah satunya Bapak Ibu. Kemudian kita nanti seolah nanti bisa dihargai. Iya. Nah itu kelemahan. Contoh, ketika kita pas ada hal yang sudah resmi, di tempat orang banyak, formal, Pak, terus seperti itu. Nggak enak rasanya kita rasanya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Mungkin seperti itu adalah kelemahannya. Memang semuanya punya kelemahan. Tidak ada yang kurang. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi. Sebenarnya tidak perlu saya ini itu karena ini sepertinya sudah memahami semua ini. Cuma kalau kita perdalam lagi. Lanjut Bapak Ibu, boleh? Lanjut. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya, kebutuhan dasar. Jadi setelah kita mengerti posisi kedua kita, jadi kita harus mengerti kebutuhan dasar dulu. Kita kemudian murid. Kita kalau bisa kita mengajar di kelas Bapak Ibu kalau kita tidak mengerti kebutuhan anak. Jadi kebutuhan murid itu kita tidak usah jauh saja. Kita berbicara tentang manusia, pasti kita untuk bertanya gitu. Faktornya makan. Begitu Bapak Ibu. Nah kembali kita ke pendidikan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, di dalam ada 5. Kemudian yang pertama, ini yang paling pertama dan utama yaitu bertahan hidup. Tentunya kita membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan murid di sekolah. Semua murid di sekolah itu semuanya pasti membutuhkan ini Bapak Ibu. Nah tinggal tugas kita Bapak Ibu menuntun dan kita memenuhi kebutuhannya tadi. Kita sesuaikan, tidak semua di kelas kita itu kebutuhannya sama. Jadi masing-masing punya kebutuhan. Jadi kita sesuaikan. Makanya nanti ada namanya diferensiasi Bapak Ibu. Lanjut, kasih sayang. Mungkin anak-anak contoh Bapak Ibu, kemarin ada kasus kelas 5, kemudian kelas 6. Setelah saya perhatikan, memang kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang dan artian begini Bapak Ibu, artinya tidak diperhatikan, bukan kurang kasih sayang. Kan dikasih uang ini memang, tapi perhatian keperluan sesuai dengan topik yang tadi kemarin. Lanjut Bapak Ibu, penguasaan. Nanti ada kebutuhan anak penguasaan. Termasuk kita Bapak Ibu, kita selalu ingin menguasai. Itu pasti Bapak Ibu. Itu sifat dasar manusia, alami itu. Tapi tinggal kita bagaimana supaya sifat itu tidak serakah begitu. Contoh anak-anak murid bagaimana Pak yang menguasai? Enak saja. Contoh ada yang dominan di sini dalam kelas, misalkan kelas
Ada yang namanya di situ Bapak Ibu, kelihatan ya? Ya katakanlah itu seperti gengnya gitu, bahasa kita. Kekuasaannya. Jadi dia ingin menguasai Bapak Ibu. Kamu harus ikut kelompok saya, itu termasuk penguasaan juga Bapak Ibu. Ada murid yang demikian. Bagaimana kita cara mengatasi kebutuhannya? Tentunya nanti kita akan belajar bersama. Jadi kita harus tahu kebutuhannya. Kemudian ada kebebasan. Ada murid merasa terkekang. Salah satu contohnya sudah saya sampaikan, termasuk ini pengalaman pribadi dan saya berbagi juga. Anak saya yang paling tua juga termasuk ini. Saya tidak usah berbicara yang lain. Anak saya yang paling tua sekarang SMP, ini termasuk Bapak Ibu. Dia membutuhkan kebebasan karena orang tuanya terlalu overprotective. Jadi di sini karena dia butuh kebebasan, jadi mungkin nanti cara belajarnya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dibawa keluar atau apa. Kemudian harus terima dari orang tuanya. Orang tuanya jangan terlalu dikekang, tapi tetap dikontrol. Jadi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir kesenangan. Jadi biasanya ada anak-anak yang senang ya, jadi yang senang bermain dan sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan kita belajar harus seperti ini. Itu tidak akan berhasil. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan dasar, jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar, ya? Itu kalau kita katakan itu di sekolah, berarti kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar murid. Bagaimana kita memenuhinya? Itu nanti ada di pendekatannya. Lanjut. Nah, di sini yang ditanyakan oleh Ibu Melinda tadi, bagaimana cara mengatasi permasalahan? Jadi permasalahan biasanya kan kalau di sekolah, ketika salah panggil, marah, selesai. Kan gitu Bu Ibu, sanksi. Nah, jadi posisi kontrol kita sebagai terhubung dan membuat rasa bersalah. Ada sedikit menjadi teman. Silakan Bu. Nah, di dalam ini kita perlu yang namanya menerapkan restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses Bapak Ibu ya. Jadi proses untuk menciptakan kondisi murid supaya dia tahu kesalahannya dan mau memperbaikinya. Biasanya kalau kita menghukum, dia tahu salahnya tapi dia tidak mau memperbaiki Bapak Ibu. Nah, restitusi ini fungsinya demikian. Jadi dia tahu kesalahannya, kemudian dia memperbaikinya. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu supaya tidak berulang. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ini prosesnya ada 3 bagian. Jadi yang pertama kita ini menstabilkan identitas dulu. Setelah kita tahu identitasnya, kita stabilkan tindakan. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan, kesepakatan kelas tadi. Kan dasarnya kan kesepakatan kelas yang bilang nggak pasti, kan gitu. Kesepakatan yang sudah jadi keyakinan. Terus langkah terakhir kita tanyakan keyakinan. Bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Kita lanjut. Contoh, langsung saja. Jadi bagian dasar dari restitusi itu adalah segitiga itu yang pertama adalah mengubah identitas ini dari anak yang gagal menjadi anak yang berhasil. Ini tujuannya. Contoh misalnya di sini, ketika dia melakukan kesalahan, disiplin tadi, lambat, nggak apa-apa, nanti dong ya. Nanti yang kalau yang salah, yang ini kan nggak apa-apa, itu biasa saja. Kan Bapak itu pernah terlambat. Akhirnya kita berbagi kesalahan itu. Jadi si anak itu nanti akan sadar nanti, oh berarti ini salah, tapi bapaknya tidak memberikan dia atau gurunya tidak memberikan si anak seperti itu ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, berbagi kesalahan yang sama. Itu salah satu, ini banyak sebenarnya Bapak Ibu, ini contoh sederhana saja. Kemudian tidak ada anak-anak atau manusia yang semuanya pasti ada kelemahan. Itu salah satu kata motivasi bagi syarat supaya anak itu merasa kesalahan itu tidak terlalu menyakiti orang lain. Tapi dia tahu itu kesalahannya, intinya seperti itu. Ini namanya menstabil identitas. Kita harus stabilkan. Kalau tidak lakukan seperti ini, identitasnya nanti tidak stabil. Kalau tidak stabil, dia ngamuk Bapak Ibu. Dia apa? Nyiap, ngangkap dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Memang susah untuk menerapkannya, tapi kita akan nanti asal diperbaiki. Lanjut. Setelah itu ada langkah kedua ini Bapak Ibu, validasi salah. Ya, jadi tindakannya salah itu supaya maksudnya murid itu tahu tindakannya itu salah. Tapi dengan bahasa yang apa tadi? Bahasa yang membangun, bahasa yang tidak apa. Tapi dia tahu itu memang kesalahannya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi tindakan yang dilakukan untuk dia yaitu apa tadi? Mengubah cara berpikir yang proaktif untuk meraih tujuan dari setiap tindakan. Jadi di sini misalkan ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Salah satu ini sebenarnya harus kita lakukan. Contoh tadi, apa tadi yang paling penting? Kita ambil contoh satu saja supaya enak. Yang disiplin tadi. Setelah kita tanyakan, nggak apa-apa.
semua orang kan bisa melakukan hal itu. Saya terlambat, kan seperti itu. Tidak apa-apa. Bapak juga sering terlambat, pernah terlambat, jangan sering ya. Bapak juga pernah terlambat, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Lanjut ke sini teman-teman. Misalkan katakanlah anak si adik, Dek, kamu masih punya alasan kenapa kamu terlambat? Kita tanyakan alasannya, tapi dia kalimat sederhana seperti ini. Artinya tidak membuat anak masalah. Mungkin cara menjawabnya, ya Pak, ya Bu, saya tadi malam terlambat tidur karena nonton televisi. Nah, dari sini ketahuan masalahnya. Kita tidak bisa menjudge anak itu salah, tapi tidak mempertanyakan dulu masalahnya. Tapi mempertanyakannya dengan bahasa seperti ini. Ini namanya validasi tidak ada yang salah. Bukan membuat, oh itu salah, bukan itu maksud jawab Ibu. Tapi memvalidasinya, contohnya demikian. Oh, kamu pasti ada alasan. Apa alasanmu melakukan hal itu? Kenapa kamu melakukan hal itu? Pasti ada alasan. Kenapa? Itu seperti itu kalimatnya. Tapi bahasanya disesuaikan. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini masih yang keyakinan tadi di sini tepat waktu supaya enak. Kalau banyak lagi waktunya Bapak Ibu. Terakhir kita tanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu kita kembali ke kesepakatan kelas tadi. Kesepakatan bisa fix, kemudian ditempel, berarti itu sudah jadi aturan Bapak Ibu. Nah itu keyakinan kelasnya. Nah keyakinan itu ya harus dilakukan Bapak Ibu, termasuk kita. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita sudah tahu alasannya tadi, saya Pak tidurnya kemalaman Pak, kenapa? Karena nonton televisi. Oke lanjut, kita tanya keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kamu seperti? Masih ingat nggak keyakinan itu kemarin? Ingat Pak, apa? Disiplin dan tetap kita waktu. Ya yang tadi kalau itu nontonnya jangan terlalu malam. Jadi bahasa sederhana. Diulang-ulang akan pembiasaan Bapak Ibu. Setelah pembiasaan otomatis berubah. Tidak ada yang tidak bisa berubah Bapak Ibu. Ya basic aja yang seperti ini kalau dibuka basic bisa aja lurus. Kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi melalui pembiasaan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya memang kelihatannya mahadit yang dilakukan itu. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan itu biasa ini itu biasa tahu. Ayo buka itu. Ada yang mau berbagi? Boleh? Coba. Lanjut. Ya, jadi di sini selesai. Kemudian cara mengatasi masalah. Begitu. Masalah lain bagaimana? Misalkan saling menghargai tadi. Pertanyaan mereka ya. Anggap saja itu. Karena kesempatan kelas tadi pasti harus ada Bu. Kesempatan kelas keyakinan tadi. Kelasnya pasti ada. Karena dasar kita untuk menerapkan garis sini keyakinan kelas. Aturan kalau bahasa lampau kan. Jadi misalkan di situ saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Menghargai guru pada saat berbicara, apapun itu yang pasti ada kalimat menghargai, menghormati. Baru kita nanti akan mengarah ke tadi. Misalkan ada murid yang tidak manggil gurunya, dipanggil Bapak Ibu. Dipanggilnya bagaimana Bapak Ibu? Langsung digas di tempat berbahaya, tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita panggil ke satu ruangan tertutup Bapak Ibu. Itu gunanya ruangan tertutup. Jadi kita panggil atau suruh anak setelah anak-anak keluar istirahat. Jadi kita berdua saja dengan sama. Seperti itu caranya. Supaya anak itu tidak malu. Jadi itu ya. Jadi kita akan waktu misalnya. Kemudian ini yang tadi kan kasusnya gimana ya Bu Melinda kasusnya tadi? Misalkan kita langsung saja prakteknya supaya enak. Si anak tidak menghargai gurunya. Seperti itu. Oke, bagus. Sekarang misalkan kasus seperti itu, keyakinan kelas sudah disepakati saling menghargai bersama. Bagaimana menerapkannya Pak? Pakai proses restriksi. Dia menerapkan segitiga restriksi. Pertama kita stabil identitas. Kedua validasi. Ketiga tanya keyakinannya. Keyakinan tadi apa tadi? Saling menghargai dan menghormati. Oke, kita lanjut prakteknya. Contoh, kita panggil si anak. Ingat dipanggil Bu. Jangan langsung digas terlalu. Jangan seperti itu lah. Seperti itu. Dia kan malu. Jadi kita panggil ke ruang tertutup, artinya tersendiri saja Bapak Ibu, enggak yang tertutup ini seperti ini enggak, tapi maksudnya sendiri berduaan supaya keleluasa dia menyampaikan pendapat nanti. Contoh, panggil sekali panggil, apa kira-kira tindakan yang pertama dilakukan? Ayo, ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Kalau kasusnya seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Melinda tadi, yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana menstabilkan identitasnya? Ayo kita berbagi Bapak Ibu. Kita ulangi lagi ke atas, boleh? Ya tidak apa-apa, kan gitu. Tahu nggak Bapak panggil? Tahu nggak Bapak? Tahu nggak?
Setelah itu kita lanjutkan. Ya tidak apa-apa. Tadi ibu lihat, misalkan ibu ya. Tadi ibu lihat, iya. Tadi ibu lihat pada waktu ibu menjelaskan tidak menghargai, artinya seperti ngejek-ngejek kan, seperti tidak menghargai ibu saat berbicara di depan kelas. Ya nggak apa-apa. Itu kalau bermasalah kan nggak apa-apa kan? Jangan gitu bermasalah nggak apa-apa, itu kan wajar. Jadi semua orang kan bisa membuat kesalahan. Validasi itu kok bapak ibu. Dah. Dan setelah itu validasi identitas dulu stabilkan. Setelah stabil, dia kan sudah enak kalau distabilkan seperti itu. Kalau kita langsung jas, rumah enak, artinya tidak lama dia berontak bapak ibu. Berontaknya kan macam-macam. Ada yang nangis, ada yang lari, ada yang kalau dulu ambil perang. Itu jenis berontak, jenis melawan bapak ibu. Itu rasanya. Nah kemudian setelah distabilkan identitas, itu sudah ya bu, banyak kalimatnya, tapi salah satunya seperti itu. Setelah stabil, dia sudah normal perasaannya, kita validasi bu, supaya dia tahu tindakannya itu salah. Tapi membangun. Contoh, kira-kira tadi kan sudah tahu ya kesalahan dipanggil, sudah tahu kan yang dipanggil. Terus kita validasinya, kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ya. Ganti kalimat yang lain bu, boleh. Tapi diselesaikan. Tapi saya biasanya melakukan dengan kalimat seperti ini. Kita tanya alasannya, itu mungkin pasti dia jawabnya akan ngambang macam-macam nanti jawabannya. Ya, kalau itu jadi di sini. Nah setelah dari jawabannya itu, terus baru kita akan yang terakhir kita tanya keyakinan bapak ibu. Kita kembali ke aturan. Ingat, ayo ada yang masih ingat keyakinan yang kita sepakati kemarin bersama-sama? Tidak ingat, bu? Misalkan ada yang seperti itu, ya ibu ingatkan kembali. Ingat bu, langsung minta sebutkan bapak ingat. Ingat bu, ya apa? Misalkan kita tanyakan, kalau dia ingat, kalau dia tidak ingat, kita langsung sebutkan. Ya, ibu ingatkan kembali kemarin kita sudah sepakat dan kita sudah buat dalam bentuk keyakinan kelas, saling menghargai dan saling menghormati. Kamu kalau kamu nggak ingat enggak boleh, tapi itu sudah termasuk membuat rasa bersalah kan? Tapi boleh aja bu, kita martabak sedikit. Yang penting jangan sampai mencas. Nah begitu bapak ibu, kasus yang lain yang penting kita terapkan dulu. Intinya yang pertama adalah kita stabilkan dulu supaya emosinya itu terkontrol. Ketika emosinya sudah terkontrol, kita validasi. Setelah validasi baru kita tanya keyakinan. Akhirnya setelah selesai, ya silakan kembali ke ruangan atau bagaimana. Jadi seperti itu kira-kira bapak ibu yang akan berusaha kita terapkan. Memang bapak ibu susah bu menerapkannya karena itu berbenturan dengan sikap atau posisi kontrol kita. Karena posisi kontrol kita itu berbeda bapak ibu. Tapi kita akan berusaha nanti mencapai posisi kontrol yang tertinggi tadi apa bapak ibu? Manajer. Ini harus mau tidak mau. Sebenarnya tidak ada manajer. Saya juga tidak manajer, tapi kita berusaha menjadi manajer. Seperti itu bapak ibu ya. Lanjut terakhir ya. Ya, terakhir. Tunggu bapak ibu. Dia menulis lagi bapak ya. Iya, sudah. Ini yang terakhir bapak ibu. Jadi setelah itu langkah akhirnya kita akan melakukan restitusi. Jadi akhir dari tindakan budaya positif itu akan terjadi apabila kita budaya itu sudah disepakati dan menjadi keyakinan dan kita lakukan berulang-ulang. Jadi akan jadi kebiasaan. Nah akhirnya jadi itu seperti itu. Jadi kalau kita sudah biasa, pernah mendengar pepatah bapak ibu ini kalau tidak salah koreksi ya. Kalau bisa karena biasa kalau tidak salah. Artinya kita bisa itu belajar. Tapi kalau biasa, contoh bapak ibu, saya bikin SIM C, SIM A aja bapak ibu, SIM bidang umum. Saya baru lulus SIM bidang umum. Terus ada yang nggak ada punya SIM, tapi tiap hari belajar di kantor. Terus skillnya nanti bagaimana itu? Tentu yang berpengalaman. Artinya dia biasa sudah melakukan. Walaupun saya belajar begini teknik kursus apapun itu tidak akan berubah. Jadi seperti itu bapak ibu. Jadi kalah bisa karena biasa. Jadi kita sudah bisa itu melakukan kebiasaan. Nah seperti itu bapak ibu. Akhirnya akhir kata di dalam materi budaya positif itu bisa tercapai. Itu budaya positif kalau yang baik supaya nanti sekolah akan lebih maju melalui caranya cuma satu bapak ibu.
yaitu pembiasaan. Kita membiasakan. Yang pertama contoh seperti bilang Ibu September tadi, ketika ada sampah kita datang, saya coba Ibu menilai kemarin saya ada lihat Ibu September ada juga yang lainnya juga, tapi saya melihat yang kemarin ini ibunya ngambil, akhirnya apa? Anak-anaknya ngikut, ada yang ngikut. Kesadarannya walaupun tidak semuanya, tapi karena itu belum didesimasi ini Bapak Ibu, kalau ini dilakukan semuanya ikut. Kalau kita pindah, ayo ambil satu. Saya pernah melakukan, saya pernah alihkan di sini kemarin itu saya seperti tidak bergerak. Karena mereka, ya kita terus sebagai role model Bapak Ibu, ya kan? Jadi anak-anak ini kan mencontoh. Begitu juga dengan anak-anak kita di rumah. Memang tidak sepenuhnya seperti itu, tapi mendekati itu. Jadi misalkan anak-anak kita ini, walaupun tidak semuanya, tapi bahasa kasarnya itu ada melihat dari kita di rumah, kita sebagai orang di rumah, yaitu nanti akan dibawa anak di sekolah. Seperti itu. Jadi kita akan tadi kita harus memahami posisi kontrol kita dulu. Kita berbuat ke manajer. Manajer tadi yang dilakukan manajer tadi apa Bapak Ibu? Melakukan restitusi. Itu pasti. Jadi dia tidak menjelas, dia tidak membuat rasa bersalah, dia tidak membuat dirinya sebagai teman terus nanti akan diserang tidak ingat nanti ada satu saat. Jadi dia sebagai posisinya sebagai manajer. Jadi ketika posisinya sebagai manajer dia mengontrol semuanya. Kemudian misalkan ada pelanggaran, kita katakanlah itu pelanggaran. Karena kan kalau keyakinan itu dilanggar, kan pelanggaran Bapak Ibu. Dia akan melakukan restitusi untuk tindakannya. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Supaya si anak itu tahu kesalahannya dan bersedia berubah, memperbaiki. Kalau kita menghukum Bapak Ibu, dia tahu kesalahannya Bapak Ibu, tapi dia berontak. Berubah dia tidak. Coba aja Bapak Ibu, dan ini sudah pengalaman. Kita semua pengalaman di sekolah. Bapak Ibu sudah jam kerjanya sudah tinggi, tapi biasanya seperti itu. Dia stop melakukan hal itu hari itu, tapi besoknya diulang lagi. Tapi kalau kita melakukan seperti ini, saya yakin juga Bapak Ibu cuma kita mendapatkannya gitu dari berangsur-angsur dan kita akan memulihkan keadaan sekolah kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga sekolah kita akan menjadi sekolah yang berbudaya. Tentunya kita akan menerapkan kebiasaan budaya sendiri. Ya, sebelum akhir kata, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya menutup acaranya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada Bapak Ibu. Untuk pertanyaan lanjutan, nanti kita akan aktifkan gombel ujian. Kita aktifkan gombel, kita akan lakukan. Kita tidak usah di kantor lagi, kita di kantor saja Bapak Ibu, karena kantor kita sudah ada masalah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas waktu luangnya, atas perhatiannya, dan semoga ini bisa diterapkan kita dengan perlahan di sekolah kita. Terima kasih, selamat siang.